Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Green Butcher yang dirilis pada tahun 2003. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sven yang sedang memasak daging panggang bersama tunangannya bernama Tina dan juga teman Tina. Tak berselang lama datanglah sahabat sekaligus rekan kerja Sven yang bernama Tom. Di sana Sven membicarakan tentang dirinya dan juga Tom yang berencana membangun toko daging mereka sendiri. Rencana itu bermula setelah mereka bekerja di sebuah toko daging sosis milik bos mereka yang bernama Holger. Sven dan Tom sudah lumayan lama bekerja di toko daging milik Holger. Sven berharap toko dagingnya nanti akan bisa bersaing dengan toko daging milik Holger. Ketika sedang bekerja memasak sosis, Sven dan Tom dihampiri oleh Holger. Lalu Sven pun meminta izin pada Holger agar diizinkan untuk menjaga kasir dan melayani para pembeli. Akan tetapi keinginan Sven langsung ditolak oleh Holger. Holger malah merendahkan pekerjaan Sven dan menghina bumbu buatan Sven yang terasa tidak enak. Selama Sven bekerja di sana, Holger tidak pernah mengizinkannya untuk melayani para pembeli. Padahal Sven sangat ingin bertemu dan melayani para pembeli yang membeli daging mereka. Setelah shift bekerjanya selesai, Sven dan Tom langsung pergi menemui seorang agen properti bernama Hans. Hans ini akan membantu Sven dalam mencari lokasi toko dagingnya nanti. Setelah berkeliling ke beberapa tempat, mereka pun menemukan satu lokasi yang cocok untuk mereka. Meskipun harga toko itu sangat mahal, yaitu 2 juta krona atau kurang lebih sekitar 4 miliar rupiah, Sven rela mengambil pinjaman di bank dan menjadikan rumahnya sebagai jaminan pinjaman. Sedangkan Tom akan mengambil uang warisan dari mendiang orang tua Tom. Sebenarnya uang warisan itu adalah milik saudara kembar Tom bernama Egil. Akan tetapi Egil saat ini dalam keadaan koma akibat otaknya yang mati total. Beberapa tahun yang lalu, Tom dan keluarganya termasuk Egil mengalami kecelakaan maut yang terjadi karena Egil memaksa untuk mengendarai mobil, padahal Egil ini memiliki keterbelakangan mental. Sejak saat itu, Tom sangat membenci Egil yang telah menyebabkan kematian orang tua serta istri dari Tom. Karena sudah 7 tahun lamanya Egil terbaring koma, Tom memutuskan untuk membiarkan Egil mati lalu memberikan organ tubuhnya pada rumah sakit secara gratis agar bisa bermanfaat bagi orang lain, dan dengan begitu warisan yang seharusnya milik Egil akan jatuh ke tangan Tom. Setelah uang mereka terkumpul, mereka pun langsung membeli toko daging. Tak lupa mereka pun berhenti dari pekerjaan lama mereka. Sven dan Tom mulai membersihkan dan menata toko daging tersebut agar terlihat lebih bersih dan menarik. Kemudian Tom pergi mengunjungi makam orang tuanya dan juga istrinya. Di sana Tom bertemu dengan seorang wanita bernama Astrid. Astrid tinggal di gereja yang ada di dekat pemakaman itu, dan kegiatannya sehari-hari adalah membersihkan area pemakaman serta melakukan kremasi pada mayat. Kebetulan toko daging milik Tom akan dibuka besok, dan Tom pun meminta Astrid untuk datang ke toko dagingnya. Akan tetapi Astrid ternyata berhalangan hadir karena dia ada jadwal untuk melakukan kremasi. Keesokan harinya, Sven terlihat tidak bersemangat karena tidak ada pembeli yang hadir di acara pembukaan toko dagingnya. Hal itu pun membuat Sven merasa sangat bersedih sekaligus kecewa. Padahal Sven sudah bersusah payah menata toko itu dan juga menyewa marching band agar orang-orang datang ke toko dagingnya. Akibat Sven yang merasa kecewa, Sven pun mulai marah-marah pada tunangannya yaitu Tina, yang sejak tadi terus saja memakan bakso yang sebenarnya akan dijual. Lalu Sven dan Tina pun bertengkar dan pada akhirnya Tina memilih pergi dari toko daging tersebut. Kemudian mereka berdua memanggil seorang teknisi untuk memperbaiki listrik yang ada di dalam kulkas tempat penyimpanan daging. Karena hari sudah sore, Sven pun menutup tokonya. Tapi tanpa dia sadari, ternyata si teknisi masih ada di dalam kulkas penyimpanan daging. Sven malah menutup pintu kulkas sehingga teknisi itu terjebak di dalam kulkas tersebut. Pagi harinya Sven mengawali hari dengan bertengkar dengan Tina. Kali ini Tina mengajak Sven untuk putus saja. Hal itu pun membuat Sven menjadi sangat bersedih. Lalu ketika dia masuk ke dalam toko dan memeriksa kulkas dagingnya, Sven sangat terkejut melihat teknisi yang telah mati membeku di dalam kulkas. Sven pun menjadi sangat syok hingga dia tidak bisa berkata-kata. Tak berselang lama datanglah Holger yang berkunjung ke toko daging Sven. Seketika Sven pun menjadi sangat panik dan takut jika Holger mengetahui tentang kematian teknisi tersebut. Maksud kedatangan Holger ke sana adalah untuk membeli daging yang dijual oleh Sven. Holger ingin mencicipi apakah daging buatan Sven enak atau tidak.
Setelah menjual daging pada Holger, Sven langsung menghubungi Tom dan memintanya untuk segera datang ke toko. Lalu Sven pun bercerita pada Tom tentang kematian teknisi yang terjebak di dalam kulkas. Sven sendiri merasa sangat bersalah karena dia tidak mengecek kulkas terlebih dahulu sebelum menutupnya kemarin. Tom yang penasaran dengan mayat itu langsung masuk ke dalam kulkas untuk mengeceknya. Namun Tom merasa heran karena salah satu kaki teknisi itu telah menghilang. Tom pun segera bertanya di mana salah satu kaki dari teknisi tersebut. Sven langsung memberikan jawaban mengejutkan di mana ternyata Sven sengaja memotong kaki dari teknisi itu lalu mengolahnya menjadi daging siap saji dan menjualnya kepada Holger. Sven beralasan jika dirinya takut mayat teknisi itu akan ditemukan orang lain. Sven pun memiliki ide untuk menjual daging teknisi itu secara diam-diam pada para pembeli sampai daging itu tak tersisa lagi. Sontak hal itu membuat Tom tidak menyangka jika Sven memiliki pikiran seperti itu. Karena Tom tidak memiliki ide lain untuk menyingkirkan mayat teknisi itu, dia pun membiarkan Sven menjual daging tersebut. Keesokan paginya, Tom heran melihat toko dagingnya yang dikunjungi banyak pembeli. Padahal sejak mereka buka, toko daging mereka sangatlah sepi. Tom pun segera pergi menemui Sven untuk menanyakan hal tersebut. Sven menjelaskan bahwa kemarin Holger mengadakan pesta makan-makan dan dia memasak daging yang dibeli dari toko daging Sven. Teman-teman Holger merasa daging yang dia beli dari Sven sangatlah lezat dan oleh karena itu mereka pun berbondong-bondong datang ke toko Sven untuk membeli daging itu lagi. Awalnya Sven merasa ragu apakah dia harus menjual daging teknisi itu atau tidak. Tapi pada akhirnya Sven memutuskan untuk menjual daging teknisi itu pada para pembeli agar para pembeli tidak kecewa. Tom awalnya tidak setuju dengan hal itu, tapi Sven tetap bersikeras untuk menjual daging tersebut. Dengan cara ini, toko daging mereka akan semakin ramai dikunjungi dan daging buatan mereka akan menjadi terkenal. Hari ini mereka berhasil meraup banyak keuntungan serta orang-orang juga mulai mengetahui keberadaan toko mereka. Tapi sayangnya daging teknisi itu telah habis dijual hari ini. Kemudian Tom pun pergi ke pemakaman untuk bertemu dengan Astrid yang sedang sibuk mengkremasi mayat. Di sana Tom sedang menghabiskan waktu bersama dengan Astrid. Di tempat lain Sven terlihat bertemu dengan Hans, si penjual properti di daerah tersebut. Sven memiliki rencana untuk menjadikan Hans sebagai bahan daging yang akan dia jual besok. Kebetulan Hans ini bertubuh gendut dan pastinya Sven akan mendapat banyak daging setelah membunuh Hans. Tanpa banyak basa-basi, Sven membentang Hans untuk mengecek kulkas dan ketika Hans masuk ke dalam sana, Sven langsung menutup pintu kulkas lalu membiarkan Hans berada di sana sampai dia meninggal. Lalu keesokan harinya, baru saja toko itu dibuka, para pembeli sudah datang ke toko daging Sven. Tak bisa lama, Tom pun datang ke toko daging. Di sana, Sven langsung memberi Tom kostum baru untuk pegawai di toko mereka. Kemudian Tom pun masuk ke dalam kulkas untuk mengambil persediaan daging. Namun di sana Tom dibuat terkejut setelah melihat mayat dari Hans yang sudah digantung layaknya daging hewan. Tom pun langsung marah-marah pada Sven mengapa dia sampai tega membunuh orang hanya demi menjadi penjual daging terkenal. Sven menjelaskan jika dirinya tidak memiliki pilihan lain. Para pembeli ingin memakan daging yang sama seperti yang dijual Sven kemarin dan Sven pun terpaksa harus terus menyetok daging manusia agar usahanya dapat terus berjalan. Sven ingin memiliki banyak uang agar dia bisa mendapat kekasih baru. Selain itu, Sven merasa sangat senang melihat tokonya yang ramai dan dia tidak ingin tokonya kembali sepi. Mendengar hal itu, Tom pun tidak bisa melakukan apa-apa dan dia pada akhirnya hanya menuruti semua perkataan dari Sven. Semakin lama, toko daging Sven dan Tom semakin laris manis dan dikunjungi banyak pembeli. Bahkan saking lezatnya daging yang mereka jual, toko daging mereka sampai dikunjungi pihak wartawan televisi. Saking banyaknya pembeli yang datang, mereka diharuskan menyetok satu tubuh manusia setiap harinya. Ketika sedang berbicara di toko, Tom terkejut melihat Egil yang tiba-tiba saja berada di depan tokonya. Padahal beberapa minggu sebelumnya, Tom sudah meminta pihak rumah sakit untuk membunuh dan mengambil organ tubuh Egil. Tom pun merasa tidak percaya jika Egil yang sudah koma selama 7 tahun bisa hidup kembali dalam keadaan sehat meskipun dia masih keterbelakangan mental. Karena Tom masih marah pada Egil, dia pun menolak untuk bertemu dengan Egil. Hampir setiap harinya Egil selalu datang ke toko daging itu dengan harapan bisa bertemu dengan Tom. Akan tetapi Tom sama sekali tidak ingin bertemu dengan Egil. Suatu hari ketika Egil berada di luar toko daging, dia melihat Tom sedang membuang daging ayam.
Meskipun Egil memiliki keterbelakangan mental, dia memiliki rasa kasihan terhadap hewan. Maka dari itu, dia pun mengambil bangkai ayam itu dan memutuskan untuk menguburnya besok. Malam harinya, Tom menghabiskan waktu bersama dengan Astrid. Mereka berdua duduk di pinggir pantai sambil berbincang tentang kisah pendeta yang tinggal bersama Astrid. Ketika pendeta itu masih muda, dia pernah mengalami kecelakaan pesawat yang membuatnya terjebak di tengah hutan. Selama berhari-hari, pendeta itu sama sekali tidak makan dan karena sudah terlalu lapar, dia pun terpaksa memakan daging istrinya sendiri. Setelah sekian lama berbincang, Tom pun mengantar Astrid ke gereja. Di gereja ternyata Holger sedang bersama pendeta yang memakan istrinya tersebut. Holger dan pendeta itu mulai berbincang-bincang tentang toko daging Sven yang mendadak menjadi sangat terkenal. Holger yang sudah bekerja dengan mereka selama bertahun-tahun merasa hal itu sangat tidak wajar mengingat kinerja mereka yang biasa-biasa saja. Pendeta itu juga sempat memakan daging yang dijual oleh Sven dan dia merasakan bahwa ada yang aneh dari daging tersebut. Ketika memakan daging itu, pendeta itu berpikir rasa daging yang dijual Sven mirip dengan daging istrinya dulu. Mulai dari sinilah Holger merasa curiga pada bisnis daging tersebut dan dia mulai mencari tahu daging apa yang sebenarnya dijual oleh Sven. Keesokan harinya ketika Astrid sedang mengecek pemakaman, dia melihat Egil yang sedang menggali tanah untuk mengubur bangkai ayam yang dia ambil dari toko daging Sven. Lalu Astrid pun mengetahui jika Egil ini adalah saudara kembar dari Tom. Astrid yang tahu jika Egil memiliki keterbelakangan mental mencoba untuk mengajak Egil bersenang-senang. Hai. Hingga malam pun tiba, Tom datang ke gereja untuk bertemu dengan Astrid. Akan tetapi di sana dia malah melihat Egil yang sedang bersama dengan Astrid. Hal itu pun membuat Tom menjadi kesal dan memilih untuk pergi saja. Astrid meminta Tom untuk bertemu dengan Egil sekali saja, akan tetapi Tom menolaknya dan dia malah menendang kaki Egil. Di tempat lain, Sven bertemu dengan mantan tunangannya yaitu Tina. Tina ternyata tahu jika Sven telah berhasil menjadi pemilik toko daging terkenal dan maksud kedatangan Tina adalah dia ingin kembali berpacaran dengan Sven. Tapi sayangnya Sven sudah terlanjur sakit hati pada Tina yang sudah menghancurkan hatinya. Maka dari itu sebagai balas dendam, Sven pun menjadikan Tina sebagai bahan utama untuk daging yang akan dijual besok. Kemudian kita akan diperlihatkan Astrid yang sedang bermain bersama Egil. Tiba-tiba saja pendeta meminta Astrid untuk segera datang ke ruangannya. Di sana pendeta itu sedang bersama dengan Holger dan mereka sedang membicarakan daging yang dijual oleh Sven dan Tom. Pendeta dan Holger sangat yakin jika Sven dan Tom ini menjual daging manusia. Sebelum itu, Holger telah menghubungi peternak ayam yang biasanya menjual daging padanya, dan peternak itu berkata jika Sven dan Tom hanya pernah membeli 8 ekor ayam saja. Tentu saja hal itu sangat tidak masuk akal mengingat mereka telah banyak menjual daging olahan buatan mereka. Jika daging olahan itu tidak berasal dari ayam, lalu dengan daging apa Sven membuat daging olahan yang mereka jual? Mendengar hal itu, Astrid pun merasa tidak percaya. Astrid sangat yakin jika Tom tidak akan pernah melakukan hal sekeji itu. Untuk membuktikannya secara langsung, Astrid bersama dengan Egil memutuskan untuk bertanya pada Tom. Mereka juga membawa ayam yang sudah mati dengan harapan mereka bisa memastikan jika Tom menjual daging olahan yang terbuat dari daging ayam. Sesampai di toko, Sven tidak mengizinkan mereka untuk bertemu dengan Tom. Tapi setelah Astrid dan Egil memohon pada Sven agar mereka diizinkan bertemu dengan Tom, akhirnya Sven pun membiarkan mereka masuk ke dalam toko. Kembali lagi ke Tom. Setelah pekerjaannya selesai, ternyata Tom pergi ke gereja untuk bertemu dengan Astrid. Tapi sesampai di sana, ternyata Astrid dan Egil telah pergi ke toko Tom. Seketika Tom pun merasa khawatir pada Astrid dan dengan cepat dia segera pergi ke toko daging. Sesampai di sana, Sven memberitahu Tom jika Astrid memang datang ke sana tadi, tapi Astrid dan Egil telah pulang sejak tadi. Ketika Tom hendak pulang ke rumah, tiba-tiba saja Tom mendengar suara dari dalam kulkas daging dan ketika dibuka, ternyata Astrid dan Egil berada di dalam sana. Ternyata saat mereka berdua datang ke toko daging, Sven sengaja menjebak mereka agar masuk ke dalam kulkas dan dia pun langsung mengunci mereka di dalam sana dengan maksud ingin membunuh mereka berdua. Beruntung saja Astrid masih bisa bertahan hidup hingga Tom menemukannya. Astrid pun langsung marah-marah pada Sven dan Tom yang telah sengaja mengurungnya di dalam kulkas. Sven pun berbohong dengan mengatakan jika itu hanyalah lelucon saja. Namun karena Astrid sudah terlanjur kesal, dia pun memilih untuk pergi saja dari sana. Mengetahui jika Sven yang mengurung Astrid dalam kulkas dengan maksud ingin menjadikan Astrid sebagai daging olahan, membuat Tom langsung marah pada Sven. Tom tidak habis pikir mengapa Sven tega melakukan hal itu pada orang yang disukai oleh Tom.
Kini gara-gara Sven, hubungan Astrid dan Tom pun menjadi hancur. Sven yang takut melihat Tom mengamuk lebih memilih untuk kabur saja dari sana. Ketika sedang merenung di dapur, Tom melihat Egil yang pingsan di dalam kulkas. Dengan cepat dia pun menyelamatkan Egil. Walaupun dia membenci Egil, sebenarnya Tom masih memiliki rasa sayang pada Egil. Mau bagaimanapun juga, Egil adalah saudara kembar Tom dan dialah satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Tom. Kemudian Tom dan Egil pun akhirnya berbaikan. Keesokan paginya, Tom terbangun dan melihat Egil tak ada di sana. Karena toko daging itu masih dikunjungi banyak pembeli, Tom pun harus melakukan sesuatu agar dia tidak mengecewakan para pembeli. Kali ini, Tom tidak menggunakan daging manusia dalam daging olahan yang akan dia buat. Tom hanya akan menggunakan daging ayam asli dengan tambahan bumbu marinasi yang dibuat oleh Sven. Tom berharap para pembeli tidak kecewa dengan daging buatannya. Setelah Tom selesai memasak, tiba-tiba saja datanglah Holger bersama badan pengawas makanannya langsung menutup toko daging tersebut. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk mengecek daging apa yang dijual oleh Tom dan Sven. Dengan senang hati, Tom pun membiarkan mereka untuk mengecek daging tersebut. Beberapa saat kemudian datanglah Sven yang ingin meminta maaf pada Tom. Tapi di sana Sven terkejut melihat adanya pemeriksaan yang dilakukan badan pengawas makanan. Sven yang merasa panik akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran dari daging yang mereka gunakan. Namun sebelum Sven sempat berbicara kepada mereka, Tom langsung mengajak Sven keluar dari tempat itu. Tom pun langsung menenangkan Sven yang merasa panik. Setelah selesai memeriksa daging itu, ternyata badan pengawas makanan tidak menemukan adanya kandungan daging manusia pada daging olahan yang dibuat oleh Tom dan juga Sven. Terungkaplah bahwa sebelum Tom membuka toko daging itu, dia telah membuang semua sisa daging manusia yang masih tersisa di dapur dan juga di kulkas. Tom telah menggantinya dengan daging ayam, sehingga badan pengawas makanan tidak bisa menemukan bukti penggunaan daging manusia pada olahan daging buatan Tom. Kini keberuntungan pun berpihak pada mereka berdua sehingga mereka akhirnya bisa terbebas dari hukuman yang hampir mereka dapatkan. Setelah itu, Tom pun memberitahu Sven bahwa bumbu marinasi buatan Sven sangatlah lezat. Menurut Tom, bukan daging manusia yang membuat daging olahan mereka terasa enak, melainkan bumbu marinasi ciptaan Sven yang membuat daging olahan yang mereka buat terasa lebih enak. Mengetahui hal itu membuat Sven merasa sangat senang. Selama ini, Sven selalu gagal menciptakan rasa bumbu yang enak, tapi pada akhirnya setelah kerja keras yang dia lakukan, bumbu marinasinya pun diakui enak oleh semua orang. Mulai dari sini, mereka akan menjual daging olahan yang berasal dari daging ayam. Scene akhirnya memperlihatkan Tom, Sven, dan Egil yang sedang bersantai di pantai. Sampai saat ini mereka masih menjalankan bisnis toko daging mereka meskipun pembeli mereka tidak sebanyak sebelumnya. Lalu datanglah Astrid yang mengajak Tom berbaikan. Setelah sekian lama tidak berbincang, Tom sangat senang karena akhirnya dia bisa berbaikan lagi dengan Astrid, begitu pula dengan Astrid. Kemungkinan besar Tom dan Astrid akan berpacaran kembali, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika tak salah, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.